Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Dayu mempunyai hewan peliharaan. Ayo kita baca cerita Dayu. Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Nah, berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. 1. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Hewan yang dipelihara oleh Dayu adalah kucing. 2. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Dayu merasa senang sekali ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. 3. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Dayu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. 4. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Dayu sudah mendapatkan haknya, yaitu memelihara kucing. 5. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Dayu melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. 6. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Sudah. Dayu mendapatkan haknya untuk memelihara kucing dan melaksanakan kewajibannya, yaitu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Tulislah hak kamu ketika memelihara hewan. Misalkan bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan, dan hilang dari rasa kesepian. Tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan. Memberi makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan dan memandikan binatang peliharaan, kemudian memberikan dan membersihkan kandang hewan peliharaan. Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajiban yang pertama adalah memberi makan. Dampak bagi hewan, kesehatannya akan terjaga. Dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan menjadi aman. Kemudian kewajiban yang kedua adalah merawat. Dampak bagi hewan adalah bertahan hidup lebih lama. Dampak bagi lingkungan sekitar adalah hewan tidak mengganggu lingkungan. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah membersihkan dan memandikan hewan. Dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan menjadi bersih, tidak kotor. Kemudian kewajiban yang terakhir adalah membersihkan kandang. Dampak bagi hewan, kandang menjadi tidak bau. Dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan tidak bau. Tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban.
Kewajiban yang pertama adalah memberi makan. Dampak bagi hewan, hewan bisa sakit bahkan mati. Dampak bagi lingkungan sekitar, mengganggu lingkungan karena hewan kelaparan. Kemudian kewajiban yang kedua adalah merawat. Dampak bagi hewan adalah hewan bisa sakit. Dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan akan terganggu. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah membersihkan dan memandikan hewan. Dampak bagi hewan, hewan bisa sakit. Dampak bagi lingkungan sekitar adalah akan mengeluarkan bau tak sedap. Kemudian kewajiban yang terakhir, membersihkan kandang dari kotoran. Dampak bagi hewan, hewan bisa sakit. Dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan akan kotor. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Apakah kamu sudah merawatnya? Tulislah ceritamu. Hal-hal yang kamu tulis: 1. Hewan peliharaanmu. 2. Kenapa kamu merawatnya? 3. Bagaimana kamu merawatnya? 4. Apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu? 5. Dampak bagi hewan peliharaan dan lingkunganmu. 6. Apakah kamu sudah mendapatkan hak? 7. Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? 8. Rencanamu untuk memperbaiki jika hak dan kewajiban belum seimbang. Dayu selalu memberikan minum untuk kucing peliharaannya. Setiap kali minum, kucingnya menghabiskan 3/4 gelas kecil. Jika kucing Dayu minum sebanyak 5 kali, berapa banyak air yang dibutuhkan? Taksirlah hasilnya. 5 kali 3/4. 3/4 mendekati 1, dibulatkan menjadi 1. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5 gelas. Bagaimana menaksir hasil perkalian pecahan? Masih ingatkah kamu dengan pecahan acuan? Pecahan acuan adalah 0, 1/2 atau setengah, dan 1. Taksirlah nilai berikut. 1. 3/4 kali 5. Nilai 3/4 mendekati 1. Jadi hasil penaksirannya adalah 1 kali 5, sama dengan 5. 2. 6/8 kali 2/3. Nilai 6/8 mendekati 1. Nilai 2/3 mendekati 1. Jadi hasil penaksirannya adalah 1 kali 1 sama dengan 1. 3. 2/15 kali 4. Nilai 2/15 mendekati 0. Nilai 2/15 mendekati 2. Jadi hasil penaksirannya adalah 2 kali 4 sama dengan 8. 4. 3 1/15 dikali 2 4/5. Nilai 1/15 mendekati 0. Nilai 3 1/15 mendekati 3. Nilai 4/5 mendekati 1. Nilai 2 4/5 mendekati 3. Jadi hasil penaksirannya adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Apa yang bisa kamu simpulkan? Bagaimana cara menaksirkan perkalian pecahan? Menaksir perkalian pecahan dapat dilakukan menggunakan pecahan acuan yaitu 0, setengah, dan 1. Apabila nilai pecahan mendekati 0, maka dibulatkan ke bawah. Apabila pecahan mendekati setengah, maka dibulatkan ke setengah. Apabila pecahan mendekati 1, maka dibulatkan ke atas. Nah, buatlah soal perkalian dari bilangan berikut. Mintalah temanmu untuk menaksirkan hasilnya. Misalkan saja soal yang pertama, 3/7 kali 4. 3/7 mendekati setengah, sehingga dibulatkan menjadi setengah. Hasil perkaliannya adalah setengah kali 4 sama dengan 2. Kemudian soal yang kedua, 1/7 kali 5/9. 1/7 lebih dekat ke 0, sehingga dibulatkan menjadi 0. 5/9 lebih dekat ke setengah.
dibulatkan menjadi setengah. Hasil perkaliannya 0 kali setengah, sama dengan 0. Kemudian soal yang ketiga, 3/4/5 kali 5 1/8. 4/5 lebih dekat ke 1, sehingga dibulatkan menjadi 4. 1/8 lebih dekat ke 0, sehingga dibulatkan menjadi 5. Hasil perkaliannya adalah 4 kali 5 sama dengan 20. Amati mozaik berikut. Diskusikan dengan teman sekelompokmu. 1. Apa itu mozaik? 2. Bagaimana teknik membuatnya? 3. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Nah, dalam diskusimu, tentu teman-temanmu berbeda dari hal ide dan cara pandang. Apakah hal itu memperkaya hasil dari kelompok kamu? Tulis hasil yang kamu dapatkan ketika berdiskusi dengan temanmu. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel menggunakan lem pada bidang datar. Yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik adalah pada saat pengerjaan mozaik ini diperlukan kesabaran dan ketelitian guna mendapatkan hasil yang bagus, karena proses penempelan memerlukan waktu yang cukup lama. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Sekarang berkreasilah membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah-langkah berikut. Bahan, biji-bijian, misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya yang berukuran hampir sama. Kertas A4 dan lem. Alatnya adalah pinset, pensil, dan kuas.